Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, kali ini saya membuat video kedua dari Randy Suteja Teaching, di mana lebih fokus pada video pengajaran Alkitab, kedua juga saja sejarah tempat Alkitab atau tempat-tempat Kristen, dan yang ketiga adalah khotbah selama 29 atau 30 menit. Kali ini khotbah pengajaran. Judulnya adalah Tuhan adalah kompas kita. Yuk mari kita buka dalam kitab Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Di sini saya akan membacakan Yosua 1 ayat 7 sampai 9, dan ini bukan versi terjemahan baru, ini versi yang benar-benar yang sering dipakai oleh orang-orang untuk membaca Alkitab. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu setiap siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan ayat terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini ada 3 ways di mana kita masih bimbang dalam kehidupan kita masih bimbang dalam masa depan kita masih bimbang akan rencana bisnis kita masih bimbang akan rencana pekerjaan kita, ada target-targetnya yang harus dilakukan, yang dimana harus accomplish. Ada 3 hal. Pertama, di sini ayat 7, A mengatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Di sini kita kalau misalkan kuatkan hati kita teguhkan hati kita teguhkan jiwa kita teguhkan diri kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberitakan, maka Tuhan akan memberikan berkat melimpah-limpah, asalkan kita jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Artinya apa sih? Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jangan berbalik ke belakang lagi, jangan mengingat hal-hal dulu yang pernah kita lakukan secara kejahatan duniawi. Mari kita coba untuk melepaskan semua kejahatan yang kita buat yang waktu dulu, dan waktu sekarang masa depan adalah masa depan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di ayat 9 mengatakan bahwa janganlah kecut. Nah, kecut itu artinya takut, janganlah berkecil hati. Nah, di sini Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan kecut hati, karena Tuhan akan selalu menyertai engkau. Kalau kita kecut hati, kita bakal memiliki pesimis. Dan Tuhan di zaman dulu, Allah Bapa sebagai Tuhan itu tidak pernah suka dan orang-orang yang kecut hati. Paling Musa doang yang paling diperhatikan, tapi semuanya sama saja. Dan yang ketiga adalah janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Percayalah Tuhan bahwa menyertai kita sampai ke tanah perjanjian, yaitu surga. Ada 3. Pertama, janganlah menyimpang ke kiri ke kanan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kedua, janganlah kecut hati. Ketiga, di sini mengatakan bahwa percayalah bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan menciptakan Yosua ada suatu maksud tujuan tertentu, di mana dia akan meruntuhkan tembok Yeriko kalau nggak salah. Apa sih intinya ini semua? Tuhan ingin kita jadi lebih baik lagi, bisa lebih fokus kepada Dia, dan janganlah bimbang ke kanan ke kiri seperti Simon Petrus. Ini sekian dari khotbah pengajaran saya, dan topiknya adalah topiknya adalah Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Sekian, terima kasih. Bye bye. Saya mengatakan God bless you.